Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yazal aliman qadira wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi arsalahu ilan nasi basyiran wa nadhiran wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah maghrib yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kembali kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipertemukan dalam majelis yang semoga dimuliakan ini untuk melanjutkan kembali kajian kita, kajian hadis yang terdapat di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Insyaallah malam ini kita lanjutkan pada hadis yang ke-24, yaitu hadis yang membahas tentang tahrimuz zulmi, haramnya melakukan kezaliman. Hadis ini dikutip oleh Imam An-Nawawi dari hadis yang terdapat di dalam kitab Sahih Muslim, dan hadisnya relatif sangat panjang. Karena itu saya tidak bacakan keseluruhan, kemudian saya terjemahkan, tapi saya bacakan sepenggal-sepenggal dan langsung diterjemahkan. An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dari Abi Dzar Al-Ghifari semoga Allah meridainya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih azza wa jalla, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan apa yang dia riwayatkan dari Tuhannya azza wa jalla, annahu qala, bahwasanya Allah berfirman. Jika kita menemukan di dalam hadis redaksi seperti tadi, fima yarwihi an rabbih, berdasarkan apa yang dia riwayatkan dari Tuhannya, maka itu adalah tanda bahwa hadis tersebut merupakan hadis qudsi. Hadis berdasarkan tempat penyandarannya ada 4 macam. Yang pertama disebut dengan hadis qudsi, yaitu hadis yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah hadis marfu, yaitu hadis yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah hadis mauquf, yaitu hadis yang disandarkan kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat yaitu hadis maqtu, yaitu hadis yang disandarkan kepada tabi'in dan generasi setelahnya itu. Nah, ciri dari hadis qudsi diantaranya adalah menggunakan redaksi fima yarwihi an rabbih azza wa jalla, berdasarkan yang diriwayatkan dari Tuhannya azza wa jalla. Hadis qudsi mempunyai perbedaan dengan Al-Quran, meskipun dua-duanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara perbedaannya satu, Al-Quranul Karim mu'jizun bi lafzihi wa ma'nahu. Al-Quran itu bersifat mukjizat, melemahkan, tidak bisa ditandingi, baik itu dari segi lafalnya maupun maknanya. Nah, kalau hadis qudsi laisa bi mu'jiz, maka dia bukan mukjizat. Kemudian yang kedua, Al-Quranul Karim tasihu bihi shalah. Kalau kita salat, maka kita membaca Al-Quran di dalamnya, dan salat itu sah dengan bacaan Al-Quran. Bainama al-hadisul qudsi la tasihu bihi as-salat. Sementara kalau ada yang salah
yang dia baca bukan Al-Quran tapi hadis qudsi misalnya, maka hadisnya tentu tidak sah. Bal tubtil, bahkan pembacaan itu akan membatalkan salat. Kemudian mungkirul Quran al-Karim kafir. Kalau ada yang mengingkari Al-Quran, maka secara otomatis dia sudah dinilai kafir, keluar dari Islam. Wa mungkirul hadis al-Qudsi fasik. Sementara yang mengingkari hadis qudsi belum dinilai kafir. Dia hanya dinilai sebagai orang yang fasik. Fasik itu artinya pelaku dosa besar. Kemudian Al-Qur'anul Karim la tajusu riwayatuhu bil makna. Al-Quran Al-Karim tidak boleh diriwayatkan dengan makna. Jadi mesti disampaikan, dibacakan sesuai dengan lafalnya, tidak boleh diubah-ubah lafalnya. Sementara hadis kursi, bikhilafil hadis kursi, fatajusu riwayatuhu bil makna. Kalau hadis kursi lafalnya tidak diingat, tidak dihafal, maka boleh diriwayatkan berdasarkan makna. Kemudian Al-Quranul Karim la yamassuhu illal mutahharun. Al-Quran yang mulia itu tidak boleh disentuh kecuali dalam keadaan suci. Wal hadisul qudsi la yustaratu fi masih at-taharah. Sementara hadis kursi tidak disyaratkan, kalau ingin menyentuhnya mesti dalam keadaan suci. Kemudian la yajuzu lil junubi ay yaqra al-Quran au ay yahmila. Tidak boleh bagi orang yang junub untuk membaca Al-Quran, dan tidak boleh juga untuk membawa mushaf Al-Quran. Sementara wa yajuzu lahu ay ya'mil al-hadis al-qudsi aw ay yaqra. Bagi orang yang junub boleh untuk memegang mushaf hadis, memegang kitab hadis maksud saya, atau membacakan. Banyak lagi perbedaan-perbedaan yang lainnya. Jadi intinya hadis ini adalah hadis qudsi. Bahkan hadza hadisun qudsiyun azimun rabbaniyun mubarakun. Hadis qudsi ini adalah hadis yang sangat agung. Dia bersifat ketuhanan dan diberkahi. Istamala ala qawaidin azimatin fi usulil islami wa furu'ihi wa adabihi. Hadis ini memuat kaidah-kaidah yang agung masalah pokok-pokok keislaman, kemudian cabang-cabang keislaman dan adabnya. Begitu agungnya hadis qudsi ini, wa zakara an-Nawawi rahimahullahu taala anhu fi kitabih al-Azkar. Imam An-Nawawi yang menghimpun kitab ini di kitabnya yang lain, yaitu kitab Al-Azkar. Imam An-Nawawi banyak sekali kitab-kitab yang beliau tulis. Beliau termasuk salah seorang ulama yang memilih untuk hidup membujang, tidak menikah, Pak. Karena beliau khawatir kalau menikah maka itu akan memalingkannya dari ilmu. Dan ada kitab khusus yang ditulis tentang hal tersebut. Ada satu kitab yang judulnya Al-Ulama Al-Uzzab, Allazina asarul ilma ala zawaj. Ulama-ulama yang membujang, yang lebih memilih ilmu dibandingkan pernikahan. Salah satunya adalah Imam An-Nawawi. Tapi ini bukan sebagai satu syariat, Pak, ya. Bukan, ini pilihan. Nah, di dalam kitab Al-Azkar beliau menceritakan anna Aba Idris Al-Khawlani rawihi an Abizar. Abu Idris Al-Khawlani yang meriwayatkan hadis ini dari Abu Zar Al-Ghifari. Abu Zar sahabat Nabi. Nah, muridnya yaitu Abu Idris Al-Khawlani. Kana idza haddasa bihi, apabila beliau menyampaikan hadis ini, hadis yang akan kita baca sama-sama ini, jasa ala rukbatahi, maka beliau berlutut. Kalau beliau mau membaca hadis ini, beliau langsung berlutut. Ta'ziman wa ijlalan lahu, sebagai bentuk penghormatan dan pengagungan terhadap hadis ini. Wa rijalu isnadihi dimashqiyun, semua periwayat yang terdapat dalam sanadnya adalah orang-orang Damaskus. Jadi berasal dari negeri Syam semua, tidak ada yang berasal dari negeri yang lain.
Qala Ahmad bin Hanbal, sehingga Imam Ahmad bin Hanbal berkata, laisa li ahli Syam hadisun ashraf minhu. Tidak ada hadis yang lebih agung yang diriwayatkan oleh penduduk negeri Syam dibandingkan dengan hadis kursi ini. Nah, itu pengantarnya. Nah, Allah SWT berfirman, ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Wahai ibadku, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya saya telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan saya menjadikan kezaliman itu di antara kalian sebagai sesuatu yang diharamkan. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Di Allah Subhanahu wa taala menyapa hamba-hambanya, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Ada beberapa bentuk jamak dari kata abdun. Salah satunya adalah ibad. Yang kedua yang juga digunakan dalam Al-Quran yaitu abid. Dan dua-duanya diterjemahkan sama, diterjemahkan dengan hamba-hamba. Tapi sebetulnya ada perbedaannya. Kalau kata abid itu menunjukkan hamba yang bersifat umum. Semua manusia itu adalah hambanya Allah. Apakah dia beriman atau dia kafir, semua hamba Allah. Apakah dia taat atau dia durhaka, semua hamba Allah. Apakah dia soleh atau dia membangkang kepada Allah, semua adalah abidnya Allah. Dan tidak ada yang akan dizalimi oleh Allah. Meskipun dia kafir, dia durhaka, dia membangkang, dia maksiat kepada Allah, Allah tidak akan menzalimi hamba-hambanya tersebut. Itu ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa ma ana bizallamin lil abid. Dan saya, kata Allah, tidak akan menzalimi abidku, hamba-hambaku. Beda dengan kata ibad. Kalau abid tadi bersifat umum dan menyeluruh, kalau ibad sifatnya khusus, yaitu hamba-hamba Allah yang taat saja, yang beriman saja. Ataupun kalau dia berbuat dosa, masih sangat diharapkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak digunakan kata ibad di dalam Al-Quran kecuali dalam konteks yang positif. Beda dengan abid, sifatnya tadi umum. Derajat yang paling tinggi sebetulnya yang bisa dicapai oleh seorang manusia adalah ketika ia menjadi hambanya Allah. Tidak ada tingkatan yang melebihi tingkatan sebagai hamba Allah. Kalau kita menjadi hambanya manusia, itu kehinaan, budak namanya. Tapi kalau menjadi hambanya Allah, maka itu adalah satu kemuliaan dan tidak ada kemuliaan di atasnya. Karena itu jangan merendahkan istilah hamba Allah ini. Karena sungguh hamba Allah adalah status yang paling mulia. Seperti apa itu contohnya merendahkan istilah hamba Allah? Mungkin saya pernah sampaikan. Kadang ada orang, kalau dia menyumbang ke masjid, jumlahnya besar, ditulis namanya, lengkap lagi. Tapi begitu sumbangannya kecil, sedikit, disampaikan sama panitia, tidak usah ditulis nama saya. Terus apa yang ditulis, Pak? Tulis saja hamba Allah. Ini merendahkan Pak hamba Allah. Ya, merendahkan hamba. Masa ketika sumbangannya sedikit, sumbangannya kecil, justru menggunakan hamba Allah. Mestinya kalau mau pakai hamba Allah pada saat sumbangannya besar. Jika misalnya 1 juta ditulis nama. Nah ini saya mau sumbang 10 juta ini. Tidak usah tulis nama saya. Siapa yang ditulis, Pak? Tulis hamba Allah. Wah itu yang lebih tepat, Pak. Jangan malah ketika kecil, ketika sedikit pakai hamba Allah. Ya, justru kita malu menggunakan istilah hamba Allah ini ketika dalam konteks yang seperti itu. Karena sekali lagi hamba Allah itu adalah kedudukan yang paling tinggi yang bisa diraih oleh seorang manusia. Sehingga ketika Muhammad SAW dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, status yang disebutkan itu bukan nabi, bukan rasul, tapi status yang disebutkan adalah hamba. Subhanalladzi
asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Tidak dikatakan memperjalankan nabinya, tidak dikatakan memperjalankan rasulnya, tapi memperjalankan hambanya. Inilah kedudukan yang paling tinggi yang bisa diraih oleh manusia. Nah, Allah menyapa, wahai hamba-hambaku, saya mengharamkan kezaliman atas diri saya. Apa maksudnya Allah mengharamkan atas dirinya kezaliman? Maknanya adalah bahwa kezaliman itu tidak akan pernah terjadi pada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mungkin menzalimi hamba-hambanya. Maka Allah juga melarang kita ini manusia hamba Allah untuk melakukan kezaliman. Kezaliman ada dua macam. Satu, ada yang menzalimi dirinya sendiri. Menzalimi dirinya sendiri. Kezaliman yang terbesar terhadap diri sendiri, al-isyraku billah, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Innasyirka la zulmun azim." Sesungguhnya kemusyrikan itu adalah kezaliman yang besar. Pernah ada sahabat datang menemui Nabi, mengadu kepada beliau ketika turun ayat yang menyatakan bahwa orang yang selamat itu yang akan merasakan perasaan aman, yaitu alladzina amanu walam yalbasu imanuhum bizulmi. Walam yalbisu imanahum bizulmi. Orang yang selamat yaitu mereka yang beriman dan tidak yalbisu imanahum bizulmi, tidak mencampur imannya dengan kezaliman. Maka datanglah ke Nabi, ya Rasulullah, siapa di antara kita ini yang tidak pernah berbuat zalim? Kita semua pernah berbuat zalim. Kalau begitu tidak akan ada yang selamat. Kalau yang selamat hanya yang tidak pernah melakukan kezaliman. Karena yang dimaksud dengan zalim itu secara bahasa wad'us syai' fi ghairi mahallihi. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zalim namanya. Zalim ini bertingkat-tingkat, mulai dari yang boleh jadi bukan dosa sampai yang merupakan dosa. Sampai yang merupakan dosa yang terbesar. Dosa yang terbesar dalam hal ini yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Nabi kemudian sampaikan, oh, kezaliman yang dimaksud di ayat itu adalah menyekutukan Allah, bukan semua kezaliman. Nah, itu. Kemudian kezaliman yang kedua yaitu zulmul insani li ghairihi. Kezaliman yang dilakukan seseorang kepada orang lain. Kalau tadi yang pertama itu menzalimi dirinya sendiri. Nah, yang kedua menzalimi orang lain. Nabi ingatkan di dalam hadis yang lainnya, riwayat Bukhari dan Muslim, "Innaz zulma zulumat yaumal qiyamah." Sesungguhnya kezaliman itu akan mendatangkan kegelapan di hari kemudian. Begitu juga di dalam hadis yang lain, diriwayatkan Bukhari Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari, Nabi bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penangguhan kepada orang yang zalim sampai orang-orang yang dizalimi datang semua menuntut hak-hak yang pernah diambil oleh yang bersangkutan. Dosa di hari kemudian itu ada 3 bentuknya. Satu, ada dosa yang tidak akan diampuni Allah. Yang kedua, ada dosa yang terserah Allah. Terserah Allah dalam arti kalau Allah mau ampuni ya diampuni, kalau Allah tidak mau ampuni ya tidak diampuni. Dan yang ketiga, dosa yang harus diselesaikan. Dosa yang pertama yang tidak akan diampuni oleh Allah yaitu dosa kemusyrikan yang dibawa sampai mati. Dosa yang terserah Allah yaitu dosa yang berkaitan dengan haknya Allah. Ada orang tidak salah, meninggalkan kewajiban salat 5 waktu dan dia tidak bertobat sampai dia mati, di hari kemudian terserah Allah. Kalau Allah mau ampuni diampuni, kalau tidak ya tidak diampuni. Dan dosa yang ketiga yaitu dosa yang harus diselesaikan, yaitu dosa yang berkaitan dengan hak sesama manusia. Ada yang pernah melakukan kezaliman, baik berkaitan dengan kehormatan diri atau berkaitan dengan harta benda, tidak selesai di dunia. Nah, di akhirat nanti itu akan kita selesaikan.
Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah lanjutkan firman-Nya dalam hadis qudsi, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dhal illa man hadaituhu." Kalian semua itu sesat. Sesat dalam arti tidak tahu jalan. Orang sesat itu dua macam. Satu, belum tahu jalan. Yang kedua, memang dia salah jalan. Yang dimaksud di sini yang belum tahu jalan. Kalian semua itu tidak tahu jalan. Illa man hadaitu, kecuali yang saya berikan hidayah, yang saya berikan petunjuk. Fastahduni ahdikum, maka mintalah hidayah, minta petunjuk kepada saya akan memberikan petunjuk kepada kalian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum ja'iun, kalian semua itu lapar. Illa man at'amtu, kecuali yang saya berikan makanan. Fastat'imuni, maka mintalah makanan kepada saya. Ut'imkum, saya akan memberikan makanan kepada kalian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum arin, kalian semua itu telanjang. Illa man kasautu, kecuali yang saya berikan pakaian. Fastaksuni, maka mintalah pakaian kepada saya. Uksukum niscaya saya akan memberikan pakaian kepada kalian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, kalian semua itu berbuat kesalahan malam dan siang. Tidak pernah berhenti manusia berbuat salah malam dan siang. Di hadis begitu juga di Al-Quran kan seringnya disebut malam dan siang. Bagi kita orang Indonesia seringnya siang dan malam. Di Al-Quran Pak, di hadis lebih seringnya itu malam dan siang. Karena yang lebih dulu itu malam. Sekarang ini kan sudah hari Jumat ini. Sudah hari Jumat. Sejak matahari tadi terbenam masuk waktu maghrib itu sudah hari Jumat. Sampai besok hari Jumat. Jadi duluan malamnya harusnya. Itu bukan hal yang sepele karena berkaitan dengan keutamaan-keutamaan hari. Misalnya keutamaan hari Jumat, ya sejak sekarang ini berlaku nih keutamaan hari Jumat. Anjuran baca surah Al-Kahfi, anjuran memperbanyak salawat di hari Jumat, itu berlakunya sejak terbenamnya matahari hari Kamis. Dan artinya masuk malam Jumat. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an. Malam dan siang tidak pernah kalian berhenti berbuat dosa, dan saya, kata Allah, akan mengampuni dosa-dosa semuanya. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mintalah pengampunan kepada saya, niscaya saya akan mengampuni kalian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum lam tablughu dharri fatadurruni wa lam tablughu naf'i fatanfa'uni. Kalian tidak akan bisa sampai memberikan madarat kepada saya, sebagaimana kalian juga tidak akan bisa sampai memberikan manfaat kepada saya. Di manusia itu tidak akan bisa menimpakan madarat, keburukan kepada Allah, begitu juga tidak bisa memberikan manfaat kepada Allah. Seandainya semua manusia beribadat taat kepada Allah, tidak akan menambah kemuliaan Allah SWT sedikit. Begitu juga sebaliknya. Nah, itu disampaikan berikutnya. Ya ibadi, wa hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an. Seandainya semua manusia, semua jin, dari yang pertama dicipta sampai yang terakhir, semua punya hati yang sama, hati kita sama semua, hati yang paling bertakwa kepada Allah, itu tidak akan menambah sedikit pun kemuliaan Allah. Nah, sebaliknya, ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Seandainya semua manusia, semua jin, dari yang pertama sampai yang terakhir, hatinya sama semua, hati paling durhaka, itu pun juga tidak akan mengurangi sedikit pun kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua salat, Pak, zikir, baca Quran, tidak ada pengaruhnya bagi Allah, tidak bertambah kemuliaan Allah SWT. Ya, manfaatnya akan kembali kepada diri kita sendiri yang melakukan ibadah itu. Kita juga durhaka kepada Allah, tidak akan mengurangi kemuliaan Allah, keburukannya akan kembali kepada diri kita sendiri. Ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid fasa'aluni. Wahai hamba-hambaku, seandainya semua manusia, semua jin, yang pertama sampai yang terakhir, semua berkumpul di satu tempat yang sama di bagian bumi ini, semua berkumpul
dan semua mengajukan permintaan kepada Allah, semua meminta kepada Allah. Fa ataitu kulla wahidin mas'alatahu, dan semua permintaan itu dipenuhi Allah. Siapa saja yang minta Allah kasih. Ma naqasa zalika mimma indi, itu tidak akan mengurangi apa yang saya miliki, kata Allah. Kalau semua yang minta dikasih, semua yang minta dikasih, tidak ada kurangnya apa yang saya miliki, kata Allah. Illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahr, kecuali hanya seperti jarum yang dimasukkan ke lautan, lalu jarum itu diangkat kembali, air yang menempel pada jarum, seperti itulah kurangnya kekayaan Allah setelah semua makhluk minta dan semua permintaan itu dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah itu luar biasa kaya. Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum summa uwaffiyakum iyyah. Wahai hamba-hambaku, ini masalah amal kalian sendiri. Amal kalian sendiri. Saya akan menghitungnya dengan teliti. Semua amal yang kita lakukan dihitung oleh Allah dengan teliti. Dan setelah itu kata Allah, saya akan memberikan balasan yang sempurna. Faman wajada khairan, maka siapa yang mendapatkan balasan yang baik, falyahmadillah, pujilah Allah. Sebaliknya, waman wajada ghaira zalik, siapa yang mendapatkan yang selain itu, bukan kebaikan, keburukan yang dia dapat, fala yalumanna illa nafsah, maka janganlah sekali-kali ia mencela kecuali dirinya sendiri. Nah, itu hadisnya Pak. Berarti saya sampaikan tadi relatif agak panjang. Banyak pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Saya sebutkan secara ringkas saja 3. Yang pertama, diharamkan berbuat zalim, baik terhadap diri atau terhadap orang lain. Yang kedua, semua makhluk, khususnya kita ini manusia, semua butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, mintalah, berdoalah kepada Allah SWT, meminta hidayah, meminta rezeki baik zahir maupun batin, dan selalu tanamkan di dalam hati kita kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu pengantar kajian kita malam ini. Seperti biasa saya berikan waktu yang lapang. Kalau ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan, ditambahkan, baik yang berkaitan dengan pembahasan tadi atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan kepada jamaah sekalian. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.